Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muzakir dengan NIM 243303611326. Pada video ini, saya akan menjelaskan proyek tugas kuliah saya, yaitu sebuah aplikasi web analisis sentimen yang memetakan review produk sebuah e-commerce menjadi positif, negatif, atau netral. Nah, di video ini saya akan memaparkan kebutuhan sistemnya, arsitektur sistem, alur proses, dan bagaimana model machine learning ini diterapkan pada aplikasi web saya ini. Oke, pertama kita lihat dulu dari kebutuhan analisis kebutuhan sistemnya. Yang dibagi menjadi dua, ada kebutuhan fungsional dan ada kebutuhan non fungsional. Nah, kebutuhan fungsional dan ada kebutuhan non fungsional. Oke. Jadi di kebutuhan fungsional sendiri kita memiliki ada input dan data handler yang dimana sistem ini harus menerima input berupa multitext yang berupa daftar review yang dipisah dengan tanda koma. Nah, dan yang kedua juga sistem harus menerima input file CSV minimal memiliki kolom review. Jadi pada sistem yang saya bikin ini, user itu dapat mengirim input multitext untuk mengecek klasifikasi sentimen review produk e-commerce-nya itu sendiri. Nah, terus juga si user bisa mengirim file dataset CSV yang berupa dataset dia mengenai review produk barangnya di e-commerce itu sendiri. Nah, ketiga, sistem juga harus mengirim data ke backend Node.js melalui HTTP POST. Jadi, di sistem ini saya membuat sebuah API Node.js untuk menerima request dari user dan nanti dia akan dikirim ke Python untuk analisis menggunakan machine learning-nya. Nah, jadi di backend proses ada Node.js harus berfungsi sebagai proxy API yang menerima request dari UI, terus mengirim request ke server Python dan mengembalikan hasilnya ke UI-nya si user. Nah, jadi di Node.js ini sendiri juga harus bisa menerima request dari UI user dari user terus setelah diterima maka dia akan mengirimkan request ke server Python yang dimana untuk dianalisis kan menggunakan model machine learning nanti. Terus juga si Node.js ini mengembalikan hasil dari Python tadi kembali ke UI user untuk menampilkan hasil dari reviewnya itu sendiri itu. Terus yang kedua ada Python Fast API yang dimana dia harus menerima JSON text untuk multitext yang dimana ketika user menginput multitext, dia akan mengembalikan JSON ke usernya itu sendiri. Terus juga bisa menerima file CSV melalui multi-form data. Nah, jadi si Python PHP ini harus bisa menerima upload file sebuah dataset yang berekstensi CSV. Nah, terus yang nomor tiga itu dia dapat melakukan prediksi menggunakan model LLM. Yang dimana di sini saya menggunakan model CVM dan TF-IDF. Terus keempat dapat mengembalikan hasil ke dalam JSON. Jadi di bagian outputnya UI harus menampilkan tabel hasil analisis, confidence score untuk multitext dan nomor tiga ada grafik distribusi sentimen dan ada loading spinner sebelum data ditampilkan. Oke, sekarang kita masuk ke kebutuhan non-fungsional. Nah, di kebutuhan non-fungsional sendiri, yang pertama kita memerlukan itu yang namanya usability, yang dimana tampilan mudah dipahamin dan loading data terlihat jelas. Yang kedua ada performance, yang dimana delay prediksi tidak lebih dari 3-5 detik, meskipun API berada di Railway, yang dimana sendiri saya upload API-nya di situs Railway. Nah, terus Node.js harus memproses streaming CSV tanpa memori berlebih. Jadi, setelah user upload CSV, diharapkan si Node.js ini langsung menghapusnya ketika dia sudah memprediksinya. Jadi, tidak ada penyimpanan memori yang berlebih jikalau user CSV terlalu banyak atau datasetnya terlalu besar. Terus ada di scalability, Python API dan Node.js API dapat di-download terpisah microservice atau microservice. Di sini saya menggunakan dua API. Yang dimana kalau kita lihat dari sini ada Node.js API segment dan Python ML API yang saya upload
dengan dua terpisah di websitenya railway.com. Jadi se- jadi service dua ini bekerja dengan sendiri-sendirinya. Oke, terus sistem mudah diperluas untuk mode ML terbaru. Nah, nanti sistem ini juga bisa kita latih menggunakan ML terbaru yang dimana kali ini saya cuma menggunakan multi multinominal naive Bayes aja untuk memprediksi sentimen review produk e-commerce tadi. Nah, terus ada di reliability. Node.js juga harus menangani error dari Python, API, dari timeout-nya, invalid CFS, dan sebagainya. Nah, masuk ke bagian security-nya. Yang dimana harus CSV yang boleh di-upload. Jadi, file yang bereteksi lain tidak bisa di-upload, cuma CSV. Yang dimana CSV ini berisi dataset sebuah pengguna e-commerce. Nah, terus course harus dijikan hanya dari domain front-end. Nah, kita masuk ke perancangan arsitektur sistem. Nah, di sini bisa kita lihat sendiri diagram arsitektur. Biar karena ini kecil, biar lebih jelas, saya akan melihatkan diagram yang saya buatkan semalam. Bentar. Oke, kita masuk ke diagram arsitektur sistem. Nah, jadi ini sebuah diagram yang menjelaskan semua proses di sistem saya. Yang pertama terdiri dari front end dan di mana di sini saya bangun menggunakan HTML, JS plus Tailwind CSS untuk stylingnya. Yang dimana nanti si front end ini membuat HTTP post berupa teks atau CSS dikirim ke Node.js. Nah, Node.js Node.js sendiri ini nanti akan nge-request kembali ke Python ML API yang dimana di Python ini dia akan ada machine learning multinominal naive Bayes model dan nanti dikirim ke endpoint predicts untuk teks dan ada endpoint predict CSV untuk jikalau si user mengupload CSV. Nah, misalkan jikalau user mengirim multi-text, dia akan mengirim HTTP ke Node.js, Node.js akan nge-request ke Python API dan Python API karena tadi dia mengirim berupa multi-text, dia akan masuk ke endpoint predicts. Nah, jadi dari endpoint predicts JSON, dia akan menerima sebuah respon JSON dikirim ke Node.js. Nah, dari JSON respon tadi, Node.js ini akan dikembalikan lagi ke front end. Begitu juga untuk jikalau upload CSV berupa file dataset tadi, si front end ini akan mengirim HTTP post ke Node.js, Node.js akan melakukan request ke API Python, dan Python akan mengelola dulu menganalisis dulu menggunakan model multinominal naive Bayes. Nah, setelah dianalisis, dia akan ngirim lagi sebuah JSON respon ke Node.js dan Node.js akan mengirim respon lagi ke front end. Nah, gitu kira-kira untuk arsitektur sistem lengkapnya. Oke, sekarang karena penjelasan arsitektur ini nggak perlu saya jelaskan lagi karena udah saya jelaskan tadi yang dimana front end ini saya bangun menggunakan HTML, Tailwind CSS, JavaScript, dan Chart.js untuk menampilkan sebuah diagram. Nah, terus backend Node.js sendiri berfungsi sebagai proxy gateway bukan proses ML. Dia hanya berfungsi sebagai gateway untuk mengirim REST API gateway ke Python nanti. Nah, di mana di Python inilah nanti model ML akan diproses, yaitu menggunakan multinominal naive Bayes atau MNB. Kedua model tersebut di-load di training dari file mode PKL vector.pkl. Jadi, saya ini membuat sebuah backend Python. Kalau kita lihat dari sini, nah, sebelum model ini saya latih dulu di menggunakan dataset CSV. Yang dimana kalau kita lihat di dataset, dia berisi kurang lebih ada 300 rekod data. Nah, yang berisi tentang kolom review dan label. Nah, jadi sebelum itu, maka saya mentrainingkan dulu supaya nanti bisa diterima inputnya. Nah, oke. Kita lanjut ke flow system dan diagram proses revisi.
Frost. Jadi di flow system dan diagram proses ada dua. Dikarenakan website saya ini memiliki dua proses, yaitu ada multi text dan ada upload CSV. Di proses multi-tag ini sendiri, proses multi-tag pertama user menginput teks, terus UI kirim flash post ke Node.js yang dikirim ke endpoint predict. Nah, terus Node.js itu melakukan flag JSON ke Python API, dan di Python nanti sebuah machine learning predicts dia menggunakan multinomial never bias. Setelah diproses, maka dia masuk ke label apa, apakah negatif, positif, atau netral. Nah, jadi dia akan dikirim data berupa letter JSON dan dikirim lagi ke Node.js berupa JSON juga, dan nanti baru ditampilkan label dan grafik sentiment. Nah, biar lebih jelas nanti kita akan melakukan demo. Oke, kita lanjut dulu ke process upload CSV. Nah, jadi untuk CSV sendiri, prosesnya seperti ini. User upload file CSV yang berupa dataset dia, terus UI kirim from data ke Node.js. Node.js simpan file dengan Motor. Ini sebuah library Motor untuk memudahkan upload file. Terus Node.js kirim ke Python API via from data. Nah, terus Python API nanti dia ini ngebaca datasetnya dan dikelola di ML atau diproses di machine learning-nya sendiri menggunakan prediksi multinomial Naive Bayes. Nah, setelah diproses, maka hasilnya nanti dia merupa JSON. Nah, dia mengembalikan sebuah JSON, terus baru dikirim ke Node.js JSON-nya, terus dari Node.js baru ditampilkan ke tabel grafik. Untuk lebih jelasnya kita lihat di demo websitenya. Oke, sekarang kita masuk ke simulasi HTML-nya. Sebelum masuk ke simulasi HTML, saya akan menjelaskan model machine learning apa yang saya gunakan di website saya ini. Nah, jadi pada sistem ini, model machine learning yang saya gunakan untuk melakukan klasifikasi sentimen terhadap review produk sebuah e-commerce dengan kategori positif, netral, dan negatif adalah menggunakan model multinomial Naive Bayes atau kita singkat dengan MNB. Nah, dengan teknik representasi teks DFIDF vectorization, kombinasi kedua model ini cocok digunakan untuk kasus analisis sentimen yang berbasis teks pendek. Seperti kita bilang tadi, sebuah review produk, komentar, dan feedback, dan sebagainya. Nah, jadi, model multinomial Naive Bayes ini bekerja dengan menghitung peluang setiap kata dalam sebuah teks terhadap kategori sentimen tertentu. Yang dimana di sini saya menggunakan tiga kategori, yaitu ada positif, netral, dan negatif. Nah, Fishby sendiri mengasumsikan bahwa setiap kata yang muncul itu secara independen. Nah, jadi sehingga proses perhitungan probabilitas menjadi cepat dan efisien. Alasan saya menggunakan multinomial Naive Bayes atau MNB adalah cocok untuk teks, sangat cepat dilatih dan digunakan, performa baik pada dataset sentimen sederhana, dan model itu yang ringan untuk kebutuhan API. Model ini tidak berat dan mudah diproses dan juga cepat. Nah, jadi parameter utama dari Naive Bayes, model ini menggunakan parameter bawaan dari library scikit-learn. Jadi saya menggunakan sebuah library Python yang bernama scikit-learn untuk membantu saya dalam memproses machine learning-nya sendiri. Di sini kalau kita lihat terdapat tiga parameter, ada alpha, fit prior, dan class prior. Dengan nilai satu yang berfungsi Laplace smoothing mencegah probabilitas nol pada kata yang tidak muncul. Untuk fit prior itu bernilai true, yang di mana fungsinya menghitung prior probability tiap kelas dari data. Dan yang ketiga, untuk parameter class prior itu bernilai non, tidak menggunakan prior manual, mengikuti dataset. Nah, jadi untuk class prior ini saya mengikuti dataset yang upload. Nah, jadi setelah dilakukan proses machine learning ini tadi menggunakan multinomial Naive Bayes, maka dia output dari model itu berupa untuk setiap kalimat model menghasilkan label sentimen, dan di mana ada tiga kategori yang kita bilang tadi, ada positif, negatif, dan netral. Dan yang kedua ada confidence score, yaitu sebuah probabilitas prediksi tertinggi. Nah, oke, sekarang kita masuk ke
demo websitenya. Nah, di sini saya membuat sebuah website untuk analisis sentimen review of e-commerce yang saya beri nama websitenya yaitu adalah Sentrify, yang dimana ini dibikin dari menggunakan multinominal naive Bayes yang berfungsi untuk mengklarifikasi sentimen review produk secara akurat dan cepat. Nah, kalau kita lihat di sini di sini saya memiliki fitur unggulannya, yang dimana sistem analisis sentimen dengan teknologi machine learning terkini memiliki tiga fitur unggulan. Yang pertama ada analisis cepat, akurat dan reliable, dan filosofi datanya yang sangat menarik. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan ulang lagi cara kerjanya. Proses analisis sentimen dalam tiga langkah sederhana. Jadi cara kerjanya sangat sederhana. Yang pertama, user input review, yang di mana masukkan review produk secara manual atau upload file CSV berisi banyak review sekaligus. Nah, yang kedua, setelah diinput review, maka proses ML yang dimana setelah dari inputan ini, machine learning akan bekerja untuk memproses ya, yang menggunakan model multinominal Navi Bayes ya, menganalisis dan merevisi sentimen dari setiap review. Nah, nanti baru keluarlah hasil analisisnya. Oke. Jadi di sini ada dua metode analisis. Yang pertama ada analisis multitext dan kedua ada upload CSV. Oke, kita lihat dulu untuk analisis multitext. Di sini juga ada apa namanya? Analisis sentimen multi-take. Masukkan beberapa review produk sekaligus dan dapatkan analisis sentimen secara real time menggunakan machine learning model tadi, MNB tadi. Nah, kita berikan satu contoh. Kita coba kita review satu produk untuk misalkan. Kita isi inputan barang sangat bagus, pelayanan kurang memuaskan, harga terjangkau, worth it, kualitas mengecewakan. Kalau kita analisis, maka dia akan muncul loading. Nah, inilah hasil keluarnya. Jadi, setiap koma itu dipisah jadi satu data, jadi satu analisis. Pertama, kita lihat ada barang sangat bagus dengan sentimen positif dan confidence-nya 53%. Terus, pelayanan kurang memuaskan itu sentimennya netral, confidence-nya 38,36%, terus harga terjangkau worth it, sentimennya itu positif 46, 7,3% untuk nilai confidence-nya, dan kualitas mengecewakan, yaitu bersentimen negatif dengan confidence 51,53%. Selain menampilkan output berupa tabel, di sini juga kita bisa melihat outputnya berupa sebuah data grafik lah, data bar. Di mana kalau kita lihat di sini dari satu kalimat ini, maka review tertinggi itu adalah bersifat positif, sentimennya adalah positif. Yang ada jumlah sentimennya ada dua, terus untuk negatif satu dan netral itu satu. Nah, oke, jelas kan untuk analisis multitext ini. Nah, sekarang kita ke analisis upper CSV. Oke, untuk analisis ini sendiri kita membutuhkan file dataset, yang dimana dataset ini berisi review produk dari e-commerce itu sendiri. Kalau kita lihat di sini saya memakai dataset ini. Nah, yang dimana ada kolom review, produk, data, dan user. Nah, di sini berisi sekitaran 20 record data. Saya akan upload dataset ini ke tempat tadi dan kita lihat bagaimana analisis multi-navigasi bias itu bekerja dan apakah outputnya. Oke, sekarang kita pilih filenya dulu. Ntar agak nge-lag. Nah, oke, kita pilih tadi adalah data satu yang berisi data itu tadi kan dengan 20 record data. Kita upload. Nah, setelah ini masuk, terus kita mulai analisis dataset. Kita tunggu. Oke, dia langsung keluar, gak lama. Hanya butuh 1 sampai 2 detik aja langsung muncul dia. Oke, di sini kita dapat melihat berapa sih total review-nya tadi ada 20, pas kan? Kalau kita lihat dari sini ada 20 record data. Total review-nya ada 20 ini dari tober kolom review-nya. Ada 20 record data, terus terdapat sentimen positifnya 11, sentimen negatif 6, dan sentimen netralnya terdapat 3 review. Nah, jadi selain menampilkan ini, juga menampilkan sebuah output dalam bentuk tabel. Nah, kita bisa lihat di sini tabelnya. Oke, ada 20 data. 20 apa? 20 ekor data review. Oke. Selain dalam bentuk tabel juga kita bisa lihat visualisasi distribusi sentimennya gimana. Nah, dari dataset yang kita upload tadi,
terbukti bahwasanya review review sentimen positif lah yang memiliki jumlah review tertinggi. Oke, negatif yang dimana jumlah sentimen positif itu berjumlah 11, negatif berjumlah 6, dan netral sendiri berjumlah 3 review. Oke. Jadi kira-kira seginilah demo websitenya yang bisa saya bikin. Yang dimana website ini berguna untuk pengguna e-commerce melihat atau menganalisis dataset dia untuk sebuah produk itu apakah si user suka sama e-commerce-nya netral atau negatif. Jadi dengan menggunakan website ini, saya harap sebuah e-commerce itu bisa mengembangkan lagi usahanya ke depan, yang dimana yang kurangnya, di mana yang nggak enaknya, dan di mana yang bagusnya. Jadi ini sebuah website yang berfungsi untuk menganalisis sentimen review sebuah e-commerce. Oke. Sekian dari penjelasan video saya. Lebih dan kurangnya saya mohon minta maaf dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.